Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena saya rekam video ini sore, jadi ya selamat sore. Hari ini kita akan masuk materi praktikum desain grafis, yaitu materi kedua. Rencananya kita akan mempelajari tentang tombol shortcut. Kemudian kita akan mempelajari cara membuat objek, yaitu kita membuat efek nanti lens, kemudian magnify. Lens atau magnify itu yang seperti apa nanti saya akan praktekkan, saya akan contohkan, sehingga nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah. Yang belum bisa juga setidaknya kalian menonton dan bisa sedikit paham, atau lebih baik lagi kalau bisa lebih sangat paham gitu ya. Jadi di pertemuan kedua di sini kita akan mempelajari shortcut CorelDRAW, kemudian nih modifikasi objek menggunakan lens dan magnify. Baik, objeknya yang nanti kita akan buat itu seperti ini ya. Misalnya kita akan ada tulisan di belakang, kemudian kita akan membuat seperti kaca pembesar gitu ya, seperti kaca pembesar seperti ini. Jadi tulisan yang di belakang yang kecil ini kita bisa besarkan menggunakan objek efek lens atau magnify tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya saya gerakan begini, otomatis tulisannya nanti akan terlihat gitu ya, seperti ini. Nah, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita buat baru new ya. New yang kemarin saya sudah jelaskan, ini adalah pengaturan tampilan new dokumen ya. Kita samakan saja, kemudian kita oke. Kemudian untuk membuat objek yang tadi, kita bisa membuat terlebih dahulu untuk hurufnya ya. Kita bisa menggunakan ini A. Saya akan menjelaskan perbedaan ketika kalian mengetikkan sebuah huruf dengan satu kali klik dan mendragnya dan kemudian mengetikkannya. Jadi misalnya saya klik A ini untuk membuat teks, saya klik sekali, kemudian kalian bisa mengetikkan misalnya teknik informatika ya. Nah, ini cara membuatnya menggunakan satu kali klik seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuatnya dengan cara ngedrag? Karena tadi di contoh yang satunya tulisannya ini panjang, ya. Jadi supaya kita tulisannya itu ada di dalam lembar kerjanya, yang seperti contoh ini, kita harus melakukan drag. Jadi misalnya saya ketik A, kemudian klik tahan, kemudian kalian tarik seperti ini, ya. Kemudian kalian lepas. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan misalnya teknik informatika misalnya gitu ya. Saya zoom ya, teknik informatika misalnya, kemudian sistem informasi, kemudian manajemen informatika ya. Setelah kalian membuat seperti ini, misalnya saya mau ngeblok manajemen informatikanya, saya bold ya. Di sini bisa bold, italic, underline ya, garis miring atau garis bawah. Ketika kalian bold, kemudian yang teknik informatikanya juga kalian bold ya, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, karena kita mau mengisikannya sama, kalian bisa blok, kemudian kontrol dan paste ya. Ctrl V, spasi Ctrl V, spasi Ctrl V, spasi Ctrl V, spasi Ctrl V, dan seterusnya. Nah, ini kalian juga bisa langsung copy, kemudian kalian lanjutkan paste sampai sebanyak yang ada di bawah ya. Jadi ini adalah contoh cara membuat tulisan yang kita batasi dari ujung ke ujungnya. Nih, caranya tadi dengan cara melakukan drag. Ya. Kemudian kalau kalian mau zoom, kalian bisa scroll ke dalam.
kalian kalian ini untuk zoom in, yang zoom outnya kalian scrollnya dikurangin juga gitu ya. Kemudian kalau kalian mau zoomnya itu menggunakan ini zoom tool, jadi di sini ada tools untuk zoom khusus ya. Kalian bisa misalnya saya mau zoom teknik informatikanya saja, supaya teknik informatikanya akan keluar. Kalau mau kembali, kalian bisa klik kanan, gitu ya. Saya ulangin, untuk zoom klik kiri ya, di drag, kemudian untuk kembalinya klik kanan. Nah, setelah kalian membuat tulisan ini ya, kalian bisa membuat kaca pembesarnya. Kaca pembesarnya itu kita buat dari lingkaran, ellipse tool. Ya, kalian bisa tekan kontrol supaya dia bulat, kemudian kalian tarik seperti ini ya. Misalnya kita buat sekecil ini saja. Nah, kemudian setelah kalian membuat objek lingkarannya, kalian bisa tebalkan ya di sini. Misalnya saya mau tebalkan 10. Nah, jadi nanti otomatis garisnya akan menebal dan posisinya misalnya kita arahkan ke tulisan. Nah, tulisannya ini belum berubah. Gimana cara merubah tulisan ini menjadi kaca pembesar ya, efek kaca pembesar? Kalian bisa ke menu efek. Nanti di sini ada menu lens. Ya, atau tombol shortcutnya Alt F3. Jadi kalian bisa klik lens. Maaf, kita klik lens gitu ya. Nanti otomatis akan muncul menu khusus lens ya. Di sini pertamanya kalian bisa biasanya tampilan awalnya itu no lens effects. Ya, nanti kalian bisa menggunakan magnify seperti ini. Ya, jadi otomatis tulisan yang kecil di belakang ini akan bisa di zoom seperti ini. Nah, kalau yang teknik informatika lebih besar lagi di tulisannya. Ya. Kemudian untuk amount di bawah ini semakin besar nilainya, maka semakin besar juga hasil dari zoomnya tadi ya. Kemudian untuk menu frozen, saya contohkan, saya klik centang frozennya, maka ketika saya pindahkan ke bawah dia akan otomatis mengambil dari yang sudah diambil tadi ya. Itu untuk frozennya. Balikan ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini lingkarannya tampak seperti kaca pembesar ya? Kita bisa tambahkan pegangannya, yaitu dengan menggunakan kotak ini, rectangle ya. Kalian misalnya bikin saja kotak seperti ini. Nah, kemudian kalian kasih warna di klik kiri. Ya, kemudian kalian bisa putar objeknya. Gimana cara putar dan memindahkan objek? Kalian pindah ke menu pick tool dulu, ya. Jadi segala sesuatu kalau kalian mau menggerakkan atau merotasi objek, kalian harus ke pick tool. Misalnya ini objeknya saya kecilin sedikit, terlalu panjang, ya. Kemudian kalau kalian mau merotasi objek, maka kalian harus klik sekali, kemudian klik tengahnya. Maka objeknya ini akan bisa dirotasi seperti ini ya. Kemudian saya klik lagi, ini untuk memindahkan, yang tadi untuk merotasi, ini untuk memindahkan seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, maka objeknya jadi hampir masih mirip dengan kaca pembesar walaupun belum tampak kelihatan halus. Nah, untuk memperhalusnya lagi itu nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya, karena ini hanya langkah awal bagaimana sih membuat sebuah efek kaca pembesar di Corel gitu ya. Nah, objek yang masing-masing ini kita bisa satukan supaya ketika kita menggerakkannya itu
keduanya bisa langsung digerakkan. Jadi kalian bisa klik sekali, kemudian tekan shift, klik lagi, maka akan terblok. Kemudian kalian bisa klik kanan, group object. Ya, di grup. Kemudian kalau kalian menggeser ke sini, maka kaca pembesar ini sudah berfungsi untuk membaca tulisan yang kecil ada di belakangnya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja. Kalian nanti bisa mempraktekannya di rumah. Jadi intinya itu untuk membuat sebuah efek kaca pembesar hanya diperlukan menu lens tadi ya. Kemudian kalian bisa pilih magnify. Nah, untuk menu-menu lainnya selain magnify, kalian bisa coba sendiri, kalian bisa cari sendiri. Sebenarnya itu fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, untuk tombol-tombol shortcutnya saya sudah berikan sebuah file untuk dibaca. Sebenarnya tombol shortcut itu akan berguna kalau kalian sudah mengerti bagaimana cara menjalankan aplikasi ini dengan baik ya. Kalau misalnya kalian masih belum terlalu paham, tombol shortcutnya itu diabaikan saja, kita pakai yang manual saja dulu, yang main klik-klik. Tombol shortcut itu biasanya untuk orang yang sudah pro, ahli gitu ya. Nah, untuk yang dasar, kalau untuk tombol shortcut ya, yang paling dasar palingan Ctrl C, Ctrl V kayak gitu ya, Ctrl D gitu untuk duplikat, atau Ctrl S untuk save ya, atau Ctrl E nanti untuk ekspor. Nah, bagaimana sih cara menyimpan? Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, cara menyimpan objek ini, file ini ya, kalian bisa tekan file, save as. Kemudian misalnya kalian kasih nama latihan menu efek lens ya. Ini akan tersimpan ekstensinya yaitu CDR ya. Perlu diingat kalau misalnya kalian menggunakan X7, maka versi yang dilakukan untuk pengesepan yaitu versi 17.0 ya. Kalau kalian ingin menggunakan versi yang di bawahnya, itu bisa akan dibuka. Tetapi kalau kalian menggunakan versi 17 dan membuka di bawah CorelDRAW X7, maka itu tidak akan bisa dibuka kecuali yang di atas X7 ya. Kemudian kalau sudah di save, nah itu untuk menyimpan CDR. Bagaimana caranya untuk menyimpan gambar? Kalau untuk menyimpan gambar, kalian boleh ke menu export atau Ctrl E tombol shortcutnya. File, export. Nah, nanti di sini kalian bisa menyimpan mulai PDF, AI, JPG, PNG dan lain-lain. Ya. Jadi kalau untuk Corel, kalau kalian masih mau mengedit, berarti nyimpannya tadi bentuknya CDR. Kalau menyimpannya mau sudah bentuk gambar, itu tidak akan bisa diedit lagi di Corel, tapi masih bisa dibuka. Itu kalian bisa Ctrl E atau export. Baik, sekian dari pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu mencoba di rumah, entah membaca atau langsung praktek di rumah. Kemudian jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dan mensubmit sebelum waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.